Tema kita pada subuh pagi ini adalah bisnis bertabur berkah. Jadi berkah itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Berkah itu kebaikan yang tetap, kebaikan yang bertambah. Bahkan berkah itu adalah kebaikan yang kekal dan abadi. Bisnis bertabur berkah adalah bisnis yang untung terus, bisnis yang terus untung, dan bisnis yang tidak pernah rugi. Dan Allah menyebutnya dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 sebagai tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur itu bisnis perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Padahal yang namanya dagang itu kadang untung, kadang rugi, kadang balik modal. Tapi ini ada dagang yang tidak akan pernah rugi. Bukan tidak rugi, tidak akan pernah rugi. Dan ini Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29 itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang yatluna membaca kitab Allah. Kitab Allah itu Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu kita sedang berbisnis dengan Allah. Bisnis yang tidak akan pernah rugi, bisnis yang untung terus dan terus untung. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Jadi salat subuh kita, apalagi berjamaah, apalagi di masjid, ini bisnis yang luar biasa. Wa anfaqu, demikian pula dengan berinfak. Tidak semuanya mimma razaqnahum, dari apa yang telah kami berikan kepada mereka. Bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%, terserah. Sesuai dengan kemampuan. Sirran, baik dengan sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan orang banyak. Wa alaniyah, atau terang-terangan di depan umum, untuk ngasih contoh, uswatun hasanah, teladan yang baik, atau untuk memotivasi orang agar semangat dalam berinfak. Itu sejatinya kata Allah, yarjuna, mereka sedang berharap, tijaratan, perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Jadi 3 itu. Ada 3 bisnis yang bertabur berkah, yang tidak akan pernah rugi, untung terus untung. Yang pertama apa? Tilawah Al-Quran. Yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Dan yang ketiga adalah berinfak. Minimal diganti 700 kali, atau diluaskan, atau dilipat gandakan, atau hidup kita diperhatikan oleh Allah SWT. Bukan hanya diawasi, tapi diperhatikan. Kemudian bisnis bertabur berkah adalah bisnis yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10 sebagai tijaratan tunjikum min adzabin alim. Perdagangan, jual beli, atau bisnis yang akan menyelamatkan kalian, kata Allah, dari azab yang sangat pedih, azab neraka. Jadi hati-hati, dagang itu diancam, dengan ancaman berupa azabun alimun, azab yang sangat pedih.
Jadi bisnis yang akan menyelamatkan pelakunya atau pebisnis dari azab yang sangat pedih yaitu neraka. Ya. Di antaranya kemarin sudah dijelaskan. Ya. Kalau bisnisnya curang dalam menakar dan menimbang, ya Allah ancam dengan neraka wel, sebuah lembah yang ada dalam neraka jahanam yang kalau dilemparkan dari atas neraka itu baru nyampe 40 tahun itu. Wailul lil mutaffifin. Orang yang curang dalam berbisnis, catatan amalnya itu disimpan dalam sebuah tempat yang bernama sijin. Ya. Sijin juga berarti adalah penjara yang sangat sempit. Ya. Oleh itu dan kemudian penjara yang bikin sakit, sehingga teriak-teriak ketika berada dalam penjara itu, minta dibinasakan, minta dimatikan. Kemudian Allah kasih tahu, kalau sudah masuk penjara itu dimatikannya bukan satu kali, ya, tapi dimatikannya, dibinasakannya berkali-kali. Gara-gara apa? Gara-gara bisnisnya curang, baik dalam menakar ataupun dalam menimbang. Nah, ini ada bisnis yang menyelamatkan pelakunya, pedagangnya, ya, penjualnya itu dari azab yang sangat pedih. Dan ini ditujukan khusus kepada orang yang beriman tuh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala tijaratin, kepada perdagangan atau bisnis, tunjikum yang akan menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab yang sangat pedih. Apa itu? Bisnis iman. Karena iman itu ternyata konsekuensinya luar biasa itu. Sampai ada kisah yang termasuk tragedi yang luar biasa yang dialami oleh orang yang beriman. Dalam surat Al-Buruj itu ada ashabul ukhdud, dibikin lubang yang sangat besar, dimasukkan kayu bakar yang sangat banyak, kemudian dinyalakan. Semua yang beriman itu dilemparkan ke dalamnya. Ini ajukan dua tawaran, mau api di dunia atau api di neraka di akhirat. Ya. Kalau yang menjaga imannya, dia akan dibakar di api dunia, dilemparkan itu satu persatu. Tapi kalau kemudian dia tidak beriman, selamat itu dari api di dunia, tapi kemudian tidak akan selamat dari api di neraka. Jadi bisnis iman, kemudian bisnis jihad fi sabilillah, yang membuahkan kebaikan. Kenapa? Karena ditopang oleh ilmu. Jadi iman itu harus dilandasi dengan ilmu. Demikian pula jihad fi sabilillah. Supaya apa? Supaya dua-duanya menuai keberkahan. Di antaranya ketika berbisnis, dia akan aman dan selamat dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billah. Jadi tijaratan tunjikum min adzabin alim itu adalah pertama tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Taat kepada Allah dan rasulnya. Taat kepada Allah, mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW dalam taat kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Kemudian baru watujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan dengan diri kalian, jiwa dan raga, bahkan nyawa kalian. Dalikum, yang demikian itu kata Allah, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Jadi orang yang berilmu itu
ketika dia beriman dan berjihad fi sabilillah, dia akan mendapatkan kebaikan yang terbaik dari Allah SWT. Di antaranya adalah aman dan selamat dari azab neraka di akhirat. Yang kedua, ya, bisnis yang menjanjikan ampunan, bisnis yang menjanjikan surga, bisnis yang menjadikan tempat-tempat tinggal yang indah, bisnis yang menjanjikan pertolongan Allah, dan bisnis yang menjanjikan kemenangan, yang puncaknya adalah kebahagiaan. Ditutup dengan kalimat wabasyiril mu'minin. Muhammad sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, ya, orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Jika beriman dan berjihad di jalan Allah berdasarkan ilmu, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi disucikan oleh Allah SWT. Kita tidak bisa menghadap Allah yang maha suci kalau dalam keadaan belum disucikan dari dosa. Kita juga tidak mungkin masuk surga kalau kemudian hidup berlumur dosa. Jadi syarat utama untuk bertemu Allah, syarat utama untuk berhadapan dengan Allah, dan syarat utama untuk masuk surga adalah disucikan, ya, dosa-dosa oleh Allah SWT. Ya, dan itu adalah kebaikan daripada iman dan jihad fi sabilillah. Itu yang pertama. Yang kedua, baru setelah disucikan, setelah diampuni dosanya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang senantiasa mengalir dari bawah surga itu berbagai macam sungai. Kalau di dunia cuma satu sungai. Pertama adalah sungai yang isinya air. Tapi juga ada sungai yang tidak ada airnya. Sungai bambu itu nggak ada airnya tuh. Ya. Sungai yang apa? Landak. Gitu. Sungai tiram itu ada tuh. Ya. Ini sungai yang isinya bukan hanya air saja, tapi ada susu, ada madu, ada khamr. Ya. Luar biasa. Ya. Dengan air saja itu bisa bikin sehat, bikin seger, bikin kuat, apalagi ditambah madu. Ditambah apa tadi? Madu apa? Susu, ya. Kemudian khamr, ya. Jadi khamr itu kalau tidak memabukkan, ya, itu bagus untuk peredaran darah itu karena hangatnya itu. Makanya di dunia, ya, bisa anggur itu diganti dengan jahe, kan, ya, itu bisa, ya, karena anggur itu khamr itu diharamkan. Tapi kalau di sorga malah khamr itu salah satu minuman yang mengalir dari sungai. Ya, sungai itu alirannya itu bukan hanya air, alirannya itu adalah madu, susu, dan khamr. Ya. Makanya di sorga itu sehat-sehat, kuat-kuat, segar-segar. Kita minum susu cuman balita doang, ya. Sekarang kopi lagi. Ya. Bagusan kopi, bagusan susu, ya. Bagusan susu, ya. Tapi jarang kayaknya minum susu, ya. Rata-rata minum kopi gitu, ya. Ya. Atau teh, ya. Ya. Kemudian wa masakinat thayyibah. Ada tempat-tempat yang tenang, tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang harum. Karena di surga enggak ada WC. Di surga enggak ada toilet. Di sorga enggak ada kamar mandi. Bahkan sungai di sorga bukan buat mandi, ya. Karena apa? Mutahharatun, disucikan terus, ya. Enggak pernah berhadas, enggak pernah bernajis. Ngapain mandi, ya? Seger terus, sehat terus. Kita itu mandi diantaranya karena lemes, ya, karena gerah misalnya, ya. Ya. Tapi di sorga ada wa masakina, tempat-tempat yang bikin tenang,
tapi thayyibatan, ya tempat tinggal yang indah, bagus dan harum, adanya fi jannati Aden, surga-surga yang bernama Aden. Ya. Makanya target utama kita itu return to Eden, kembali ke surga Eden. Ya. Nah, zalika yang demikian itu al-fauzul azim, merupakan kemenangan yang sangat besar. Ya. Kalau kemenangan saja, ya, itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada kemenangan yang sangat besar. Ya. Diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga, dapat fasilitas tempat-tempat tinggal yang bikin tenang, bikin senang, bikin nyaman, plus kemudian ya dimasukkan ke dalam surga yang bernama Aden. Ya. Ya. Kemudian wa ukhra tuhibbunaha, ada lagi karunia Allah yang lain. Ya, di samping surga, di samping masakin thayyibah, di samping maghfirah. Apa kesenangan yang lain? Ya, tuhibbunaha yang kamu sukai, ya, kamu senangi, kamu inginkan. Pertama, nasrum minallah, ya, nasrum minallah, ya, pertolongan dari Allah. Ya. Jadi tanpa pertolongan Allah tidak mungkin mendapatkan kemenangan. Ya. Makanya nasrum minallah wa fathun qarib, dan kemenangan yang sangat dekat, nggak lama. Ya. Ini janji Allah. Umat Islam itu akan kalah dan kalah, bahkan dijadikan pecundang dan kemudian dijajah kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Ya. Kalau tidak beriman, kalau tidak berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi iman dan jihad itu diantaranya mengundang pertolongan Allah, sehingga untuk meraih kemenangan tidak perlu waktu yang lama. Ya. Rasul saja berapa tahun dia meraih kemenangan? 10 tahun ya. Begitu hijrah ke Madinah 10 tahun. Ya. Itu dia meraih kemenangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa basyiril mu'minin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu bisa jadi senang di dunia, senang di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Tapi bisa jadi ya, di dunia tidak sukses, di dunia tidak selamat, di dunia tidak aman, ya. Tapi di akhirat insya Allah aman, sukses dan selamat, sehingga bahagia, happy ending itu. Surat As-Saff ayat 12 sampai 13. Kemudian bisnis bertabur berkah adalah bisnis yang paling menyenangkan dan bisnis yang paling menguntungkan, karena ini merupakan rizki yang terbaik dari Allah, ya, sang pemberi rizki yang terbaik. Jadi ada rizki yang mulia, ada rizki yang thayyib, ada rizki yang luas, ada rizki yang tidak disangka-sangka, ya. Tapi ada rizki yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena Allah tuh khairur raziki. Dan ini ada dalam surat Al-Jumu'ah, dan ada kaitannya dengan menghadiri, ya, ibadah Jumat. Ya. Jadi ibadah Jumat itu ternyata, ya, bagian daripada bisnis yang bertabur berkah. Dan ini juga dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan iman. Ya. Jadi orang yang beriman itu selalu hadir di majelis Jumat. Karena dipanggil oleh Allah, ya, bukan hanya dipanggil oleh azan, tapi dipanggil oleh Allah SWT dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Idza apabila nudia dipanggil li sholat, untuk sholat, li yaumil jumu'ah, pada hari Jumat. Ini keutamaan hari Jumat, keutamaan ibadah Jumat, ya, keutamaan mendengarkan khutbah Jumat, keutamaan menunaikan sholat Jumat berjamaah. Ya. Fas'au ila zikrillah wa darul baik. Dua hal yang harus dilakukan ketika dipanggil oleh muadzin lewat adzan pada hari Jumat. Yang pertama,
fas'au ila dzikrillah. Segera ya, menuju tempat sholat, tempat di mana diselenggarakan sholat Jumat. Segera itu ya. Itu paling cepat atau paling lambat? Paling cepat atau paling lambat? Ya, itu paling lambat ya. Paling cepatnya ya, menjadi orang yang pertama hadir di majelis Jumat ya. Karena dapat seolah-olah kurban dengan sapi, seolah-olah kurban dengan kambing, seolah-olah kurban dengan ayam, seolah-olah kurban dengan telur. Berarti kalau datangnya keempat itu dapat telur. Kalau datangnya kelima dapat apa ya? Telur puyuh, masih telur juga ya. Nah, kalau datangnya keempat itu telur gajah itu. Baru telur angsa. Atau telur dinosaurus ya. Dapat telur seolah-olah. Ini menunjukkan tingkatan pahala orang yang segera hadir di majelis Jumat. Tapi paling telat ya adalah idza nudiya lis-shalah. Ya. Dan yang paling telat banget sebelum khatib naik mimbar. Ya. Karena kalau khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup buku catatannya ya. Sudah tidak dicatat lagi tuh ya. Itu udah gitu malaikat masuk kemudian ya, duduk ya, di depan khatib ya, mendengarkan khutbah Jumat. Jadi malaikat saja mendengarkan khutbah Jumat itu ya gitu. Jadi ada yang malaikat sudah tahu, oh Ustaz ini ngomongnya politik melulu misalnya. Orang Ustaz ini ngomongnya kiamat melulu. Ustaz ini ngomongnya sedekah melulu. Itu dicatat itu. Yang hadir kemudian mendengarkan khutbah Jumat. Ya. Nah, kemudian apa kata Allah? Wadzarul bai'. Bukan hanya segera menuju majelis Jumat, tapi tinggalkan segala macam bentuk perdagangan, segala macam bentuk dagang. Mau dagang karedok, dagang gado-gado, dagang lotek, ya, dagang nasi uduk, dagang minimarket, dagang supermarket, harus ditinggalkan, tutup itu. Tapi rata-rata, ya, jangankan supermarket, warung juga nggak tutup ya. Ini kan harusnya wadzarul bai' ditinggalkan, ya, ditinggalkan, nggak usah ditutup ini, ya, habis ya. Ya, makanya kalau di Mekah ditutup nggak? Nggak ya? Enggak ya. Ya. Itu di sinetron Amanah Wali, ya. Itu kan pasarnya pasar syariah. Ditutupnya dengan apa? Dengan kain doang, nggak dikunci itu, nggak dikunci. Ya. Begitulah kondisi kalau penjual dan pembeli itu ya menjalankan syariat Islam. Pasar itu nggak sengaja ditutup. Ya. Coba sekarang warung jangan ditutup. Ya. Iya. Makanya tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasar, yaitu pasar yang tidak syar'i. Sedangkan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Kecuali masjid yang di dalamnya tidak syar'i. Ada masjid yang tidak syar'i. Ya. Tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Bahkan itu menjelang akhir zaman, masjidnya megah, masjidnya besar, masjidnya mewah, tapi kosong dari hidayah Allah. Ya, jadi tidak syar'i. Dzalikum yang demikian itu, kalau bisa hadir di majelis Jumat secepatnya dan meninggalkan segala macam bentuk bisnis. Kalau ngajar bisnis bukan? Bisnis jasa itu, jual beli jasa, ditinggalkan, ya, ngajar juga. Ya. Dzalikum yang demikian itu khairun, lebih baik, lakum bagi kalian, in kuntum jika kalian ta'lamun, lagi-lagi tahu. Jadi ibadah Jumat, iman, jihad tanpa ilmu tidak mungkin membuahkan kebaikan. Ya, silakan nanti dalam Al-Quran itu ya ada firman Allah yang ditutup dengan in kuntum ta'lamun. Jika kalian tahu, ya, jika kalian tahu,
Ya, di antaranya apa tadi? Iman, jihad fisabilillah, menghadiri ibadah Jumat, termasuk juga sodako. Sodako itu tanpa ilmu tidak akan membuahkan kebaikan. Ya. Kemudian faida qudiyatis sholatu, maka apabila ya salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Ya. Jadi disuruh kerja kembali. Yang asalnya di kantor kembali ke kantor, yang asalnya di pasar kembali ke pasar. Ya. Yang asalnya di rumah karena sudah pensiun kembali ke rumah. Fantashiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Ya. Wabtagu min fadilah, dan cari ya, dari karunia Allah. Jadi Allah ngasih modal, dan modal itu harus ya, dijadikan ya, bekal untuk berbisnis supaya mendapatkan keuntungan yang menguntungkan dan lebih menguntungkan, dagang yang tidak pernah rugi dengan modal yang Allah berikan. Itu adalah fadlullah. Sisa lebih dari Allah yang belum diberikan kalau kita tidak beramal ya. Jadi yang tidak beramal, yang maupun beramal, Allah kasih semuanya, kasih modal ya. Cuman ada yang ya digunakan untuk berbisnis, ada yang tidak. Kalau digunakan untuk berbisnis dengan Allah, insya Allah ya, untung terus untung, tidak akan pernah rugi karena dia akan mendapatkan fadlullah. Maka selesai Jumat itu bertebaran di muka bumi, kemudian cari karunia Allah itu, kemudian wadkurullaha katsira, zikirnya tambah lagi ya. Salat itu zikir, setelah salat juga zikir, tapi ternyata ya, setelah kerja juga tutup dengan zikir. Awali dengan zikir, hiasi dengan zikir, tutup dengan zikir. Itulah ya bisnis yang bertabur berkah. Sebelum salat kita kan zikir ya. Ketika salat itu zikir, setelah salat juga zikir ya. Kemudian bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, zikir lagi, bahkan zikirnya lebih banyak. Makanya ciri orang yang cerdas atau ulul albab ya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikirnya bukan ketika sholat saja, bukan sebelum sholat saja, bukan sesudah sholat saja, tapi setiap keadaan. Ketika berdiri, ketika duduk, maupun ketika berbaring ya. Dari tidur sampai bangun, kemudian tidur lagi, itu wadkurullaha katsira ya, banyak berzikir kepada Allah SWT. Kenapa? La'allakum tuflihun, agar kalian ya, beruntung. Untung itu kalau kita bisa memulai hidup dengan zikir, mengisi hidup dengan zikir, dan menutup hidup dengan zikir. Bangun tidur zikir, kerja zikir, mau tidur juga zikir. Wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ini bisnis dengan Allah. Tapi kemudian ada gangguannya ya. Kadangkala orang itu lebih memilih bisnis daripada ya, bisnis dengan manusia daripada bisnis dengan Allah. Wa idza ra'au tijaratan aulah wa ninfadtu ilaiha wa tarakuka qaima. Ini para sahabat itu. Ketika melihat perdagangan, kemudian melihat permainan, melihat hiburan, melihat bisnis, dia kemudian menuju tempat itu. Ya. Kemudian meninggalkan Rasul lagi khutbah sambil berdiri. Ini menjelaskan khutbah itu disunahkan sambil berdiri. Ya, ditinggalkan. Lebih memilih bisnis, lebih memilih hiburan, sampai kemudian meninggalkan Rasul sedang khutbah. Berarti mendengarkan khutbah wajib atau sunat? Wajib. Ya. Ada enggak ketika khutbah tidur? Nah, gimana tuh sholat Jumatnya tuh? Ya. Cuman sholat doang. Ada yang datangnya tuh pas imam lagi berdoa, ya, di luar baru masuk. Ya. Padahal khutbah ini lebih baik daripada bisnis dan hiburan. Sampai kemudian Allah ingatkan, apabila mereka melihat perdagangan atau hiburan atau permainan, mereka menuju tempat itu sementara Rasul ditinggalkan dalam keadaan berdiri sedang khutbah. Kul, katakan oleh Muhammad, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah itu khairun, lebih baik, minal lahwi, daripada
permainan, daripada sendaguro, daripada hiburan, wa minat tijarah, dan daripada bisnis atau jual beli. Ya. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Setan juga bisa ngasih rizki sama manusia ya. Setan bisa ya. Perusahaan bisa ngasih rizki kepada manusia. Lewat dagang pembeli juga bisa ngasih rizki kepada kita. Tapi ada pemberi rizki yang terbaik. Siapa? Allah. Ya, tapi kadang-kadang tadi ibadah dikalahkan dengan dagang. Ibadah dikalahkan dengan hiburan. Ya. Itu yang khutbahnya Ustadz Zainuddin MZ. Idul Fitri kalau nggak salah. Hujan besar. Saudara-saudara, jangan beranjak. Kita cuma dihujani air. Di sana saudara kita dihujani peluru. Tapi tetap aja kabur. Tetap aja bubar. Gitu. Ya. Tapi coba ada inbox apalagi itu ya di TV itu. Hujan tetap aja berdiri ya. Berdiri sambil joget. Nah, inilah ya. Jadi manusia itu lebih tertarik dengan yang namanya bisnis karena menjanjikan keuntungan. Lebih tertarik dengan hiburan karena menjanjikan kesenangan. Padahal ada ya bisnis ya yang bertabur berkah, yang menjanjikan keuntungan yang lebih banyak dan kemudian kesenangan yang lebih menyenangkan. Ya, itu rezeki itu ya. Jadi untung itu rezeki, senang juga rezeki. Dan yang memberi keuntungan dan kesenangan sejatinya adalah Allah SWT. Kemudian bisnis bertabur berkah adalah menjual diri. Ya. Menjual diri. Dan menjual harta. Jadi kita sedang menjual diri dan menjual harta. Menjual diri berarti tenaga, ya, pikiran, ya, sampai kemudian capek, lelah, letih, bahkan sampai sakit. Itu sejatinya kita sedang berbisnis dengan Allah, yaitu menjual diri dan harta dengan surga. Makanya orang yang keluar dari rumah niatnya untuk menuntut ilmu, ya, dia sedang berjalan-jalan di taman surga. Sementara ketika sampai ya di majelis ilmu, dia sedang berada di taman surga. Ya. Kemarin apalagi di masjid tempatnya majelis ilmu itu dan baca Al-Quran serta mengkaji Al-Quran, dapat ketenangan, sakinah, dapat rahmat, dapat doa dari para malaikat, bahkan dapat kemuliaan dan penghormatan di Allah. Satu persatu namanya disebut oleh Allah, di absen ya, di dekat ya para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bisnis bertabur berkah adalah menjual diri dan harta dengan surga. Ya, jual beli orang yang beriman dengan Allah. Orang yang beriman sebagai penjual dan Allah sebagai pembeli. Ya. Siap nggak kita menjadi penjual di mana pembelinya adalah Allah? Tertarik nggak itu? Ya. Dan ini Allah sebutkan, Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah akan membeli minal mu'minin, dari orang yang beriman, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Dengan surga. Surga itu kaplingnya seluas langit dan bumi. Ya, di dunia kerja gaji yang tinggi, jabatan yang tinggi, kerjanya lama tanpa pensiun. Kebeli nggak kapling seluas itu? Nggak bakal kebeli itu. Tapi kalau kita menjual diri kepada Allah, menjual harta kita kepada Allah, dapat itu. Bukan hanya kaplingnya saja yang seluas langit dan bumi, tapi fasilitas yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah masakinat thayyibah dan jannat aden, belum nasrun minallah wa fathun qarib. Ini luar biasa ya. Kemudian yuqatiluna fi sabilillah ya. Mereka berperang di jalan Allah ya. Jadi jihad dalam arti khusus namanya perang. Tapi jihad dalam arti umum meninggikan kalimat Allah ya. Meninggikan kalimat Allah. Bagaimana supaya Islam itu eksis, unggul di atas agama yang lainnya, itu jihad itu. Kita sekarang ini sedang berjihad ya, sedang berjihad. Menuntut ilmu itu berjihad ya.
Sampai kemudian puncaknya ya adalah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna. Ya. Orang yang menjual diri dan hartanya ya, kepada Allah dengan surga, mereka berperang di jalan Allah, baik membunuh musuh atau dibunuh oleh musuh. Ya, membunuh musuh dapat ghanimah, semakin banyak musuh yang dibunuh semakin banyak ghanimah. Tapi kalau kemudian dibunuh atau terbunuh, mati syahid, dapat jannah, dapat surga, ya, bisa memberi syafaat kepada keluarga, bahkan akan dipasangkan dengan berapa bidadari itu? 70 bidadari, luar biasa. Ya, sekarang dikasih 70 bidadari, kuat nggak? Satu aja. 70 itu, ya. Ya. Kenapa rata-rata satu? Iya. Ada kopi Borneo, gitu. Iya, tongkat Ali, wah udah itu. Padahal istrinya cuma satu ya. Iya, gitu. Tangkur buaya. Iya. Hafal. Iya. Ada juga kopi Purwaceng gitu. Itu ada. Padahal istrinya satu ya. Gitu. Ini 70, pakai apa ya kalau 70? Ya. Bukan tongkat Ali lagi, tongkat Musa itu. Kalau 70. Tapi kemudian ya, kalau di neraka ya, disiksa dengan azab yang besar. Kenapa? Karena badannya dibesarkan sebesar azabnya ya. Tapi ketika masuk ke surga dikasih 70, berarti dikasih apa tuh? Dikasih kekuatan seksual ya, 100 laki-laki normal, 100 laki-laki normal ya. Ya. Bahkan di dalam surat Yasin dijelaskan penghuni surga itu salah satu kenikmatannya itu berhubungan intim dengan istri-istrinya gitu. Walaupun 70 itu nggak berhenti-henti itu ya. Gitu. Bayangkan itu ya. Bayangkan Pak Rasid, nggak berhenti 70 tiap hari ya. Iya. Dan ini wa'dan alaihi haqqan, bukan hoak itu. Janji Allah yang benar. Dan itu ada dalam 3 kitab suci. Ada nih. Ya, jadi kalau kita mau mengecek Injil itu asli, Taurat itu asli, Al-Quran itu asli, ada ini tentang apa? Ya, tentang keutamaan orang yang berjual beli dengan Allah, ya, menjual harta dan dirinya dengan sorga, dan sorga itu wa'dan alaihi haqqan, ya, ya, janji Allah yang benar, fi Taurat wal Injil wal Quran, itu ada tertulis baik dalam kitab Taurat, kitab Injil maupun kitab Al-Quran. Wa man aufa bi ahdihi, ya. Dan siapa katanya yang bisa menyempurnakan janjinya ya, selain Allah? Ada enggak menyempurnakan janji selain Allah? Kita kalau minjem utang 1 juta, janji 1 minggu, setelah 1 minggu dibayar berapa? 1 juta, enggak sempurna itu ya. Harusnya berapa tuh? Tapi kalau janji dengan Allah, kita mengeluarkan harta cuma 2,5%. Ya, menjual diri juga kalau meriang dikit nggak ke masjid kan? Ya. Nah, tapi Allah balas dengan apa? Dengan surga itu, dengan surga. Ini menyempurnakan janji yang paling sempurna itu tidak ada selain Allah SWT. Ya, wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Fastabsyiru, oleh karena itu bergembiralah, ya. Ngaji gembira ya. Kalau yang gembira biasanya ngantuk atau enggak ya? Ya. Tidur enggak kalau gembira? Coba yang nonton konser enggak ada yang tidur ya. Kenapa? Gembira itu, gembira. Ya. Zikir gembira, salat gembira, ya. Infak, zakat, sedekah gembira. Fastabsyiru bi baikum, ya. Maka bergembira dengan jual beli ya yang telah kamu lakukan, allazi bayatum bih, ya, hendaklah kita gembira ketika berbisnis dengan Allah. Wa dzalika huwal fauzul adzim,
dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, sampai di sini silakan. Ada yang ingin ditanyakan?